baju aku jarang banget. Silahkan kalau iya, silahkan kalau misalnya seandainya bisa ngelihat lemari pakainya Inge, itu pakainya banyak sekali. Sidang mediasinya berlangsung agak lama karena tadi para hakimnya ada rapat dulu, rapat internal. Jadi kita juga tadi di dalam menunggu dan ya hasil daripada sidang mediasi tadi tidak membuahkan hasil apa-apa. Jadi 2 minggu lagi kita akan ketemu lagi karena ya namanya hakim mediasi tentunya maunya kalau bisa rujuk kembali, ya kan? Gitu. Jadi mungkin ini hal yang harus saya bicarakan dengan istri saya. Itu perihal yang tadi mungkin ada yang mau disampaikan juga. Ya, jadi tadi sidang mediasi dipimpin oleh mediator Bapak Agung Sutomo. Tadi seperti biasa membuka sidang mediasi dengan bacaan firman dan peraturan-peraturannya. Kemudian memberikan waktu kepada kami untuk berbicara dari hati ke hati, karena pada intinya perkara perceraian ini kan bicara soal hati ya. Ini bukan soal nominal, bukan soal angka atau apapun yang ada bentuknya. Ini adalah soal kasih sayang, artinya ya soal hati lah. Jadi memberikan waktu kepada kami untuk khususnya kepada prinsipal klien kami untuk berbicara dengan Inge. Ya mudah-mudahan dalam waktu 2 minggu ini ya apakah ada kesan untuk rujuk atau tidak gitu. Tetapi ya sampai hari ini kami bisa memberikan kepastian bahwa kecil kemungkinan untuk rujuk begitu ya, sangat kecil kemungkinan untuk rujuk. Tetapi ya kita tetap harus menghargai peraturan Mahkamah Agung khususnya. Jadi kita tetap menunggu sampai sidang berikutnya 2 minggu lagi ya dari sekarang, tanggal berapa ya? 29 Mei 2023 jam 9 pagi. Mas Ari, apa yang bikin kemungkinannya begitu kecil sih Mas Ari? Sebentar. Ya, ya sampai di situ aja. Kan kalau ada pertanyaan. Mungkin hal yang kemungkinan. Oke, satu lagi yang perlu kami sampaikan di sini, ya di dalam beberapa pemberitaan juga kan adanya informasi awal banget itu yang sejak awal bahwa klien kami dibilang pelit gitu ya, tidak menafkahi ya, anak-anak. Nah, pada faktanya sidang yang lalu juga itu sudah diklarifikasi sendiri oleh Ibu Inge yang pada intinya menyatakan bahwa klien kami bertanggung jawab untuk merawat anaknya, bertanggung jawab terhadap pernikahan ini, perkawinan dia dengan Ibu Inge gitu ya. Jadi sudah dijawab sendiri oleh pihak lawan kami yang tergugat. Ya saya rasa itu cukup untuk memberikan klarifikasi kepada media dan masyarakat. Itu. Apakah sedikit terkait klarifikasi dari pihak Ibu Inge pada persidangan yang lalu tanggal 8, bahasa itu secara eksplisit disebut bahwa Mas Ari Wibowo tidak pelit. Itu yang saya rasa perlu digarisbawahi. Kemudian selain itu, kalau dibilang saya kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab, yang seperti apa ya, ini kemarin waktu COVID itu melanda, saya memilih untuk tidak syuting, tidak terima tawaran sinetron maupun film karena saya merasa tanggung jawab saya sebagai kepala keluarga lebih penting untuk tidak membawa virus itu kembali ke rumah. Awal-awal kan kita semua juga nggak ada yang tahu ya, COVID itu separah apa, akan selama apa lockdownnya, ternyata sampai 2 tahun gitu. Itu satu hal. Jadi secara kesehatan saya itu sangat peduli terhadap kesejahteraan anak istri dan anak saya. Kemudian saat ini pun mungkin ada beberapa teman wartawan yang sudah ke rumah, cari saya di rumah, ternyata rumah itu sedang renovasi besar-besaran, ya kan? Jadi rumah tinggal saya ini lagi renovasi besar-besaran, kira-kira 90% renovasi total. Itu juga awal-awalnya sebetulnya dimulai dari permintaan istri pengen punya island artinya tuh kayak meja di dapur ya.
tapi karena dapur yang sudah existing itu lebih kecil, artinya dapurnya harus dipindahin beserta semua saluran air, exhaust dan lain sebagainya. Akhirnya saya sekalian, ya udah, gymnya pun kita ada gym pribadi, ruang gymnya pun saya besarin supaya Inge, istri saya, bisa bikin konten di situ karena dia kan gemar olahraga, saya pun gemar olahraga. Saya pikir anak-anak saya juga dua laki-laki akan olahraga juga pasti gitu ya. Jadi dapur saya besarin, gymnya saya besarin. Akhirnya satu rumah kita bongkar semua. Kalau itu bukan karena apa ya, karena perhatian saya kepada keluarga saya, itu buat apa lagi gitu ya kan? Karena rumah lama pun nggak rusak, nggak bocor, nggak jelek, masih bagus. Tapi ya saya pengen memberikan yang terbaik buat keluarga saya gitu. Dan itu sudah berjalan, rumah ini sudah renovasi 2 tahun ya, kurang lebih seperti itu. Kemarin juga dari pihak kuasa hukumnya istri saya bilang minggu lalu sangat disayangkan Ari Wibowo tidak hadir di persidangan sehingga harus ditunda lagi. Seakan-akan saya itu tidak peduli dengan jalannya persidangan. Itu pun sebetulnya adalah pernyataan yang tidak benar, karena 2 kali itu memang penggugat tidak dibutuhkan untuk hadir, cukup diwakilkan oleh kuasa hukum. Betul nggak? Ya, betul. Ya kan? Jadi yang pertama itu bulan lalu itu karena dokumentasinya tidak lengkap, ya, makanya diundur seminggu. Kemudian akhirnya baru pihak lengkap, ya kan? dinyatakan lengkap. Baru dinyatakan lengkap. Ya. Baru minggu lalu itu menunjuk mediator. Jadi di situ memang saya tidak perlu hadir gitu. Jadi agak dilebih-lebihkan, agak didramatisir kalau seakan-akan ini persidangan tertunda atau mundur terus karena ketidakhadiran saya gitu. Saya baru butuh hadir hari ini dan saya sangat menghargai hakim serta proses pengadilannya. Tidak mungkin saya mau kayak menghambat atau bagaimanapun juga, tidak mungkin. Saya sangat menghargai dan itu sebabnya kenapa kita hadir di sini. Mas Ari, mohon maaf sebelumnya, seperti kemarin Mbak Inge sendiri bilang dia tidak bisa memenuhi, atau Mas Ari belum bisa memenuhi keinginan kayak pakaian, terus beli baju atau kebutuhan pribadi. Kalau beli baju, aku jarang banget beli baju, dan sometimes kalau misalnya teman-teman mungkin suka dapat dari info mana nggak tahu bahwa ini tuh boros atau apa, tapi kalau misalnya aku pakai baju sport mungkin beda-beda karena aku sempat brand ambassador-nya Reebok, jadi head to toe ya aku Reebok semua itu endorsement gitu. Jadi banyak hal-hal yang mungkin nggak orang tahu, tapi ya itulah. Jadi memang nafkah bulanannya sesuai dengan pengeluaran yang ada setiap bulannya, Mbak? Iya. Yang dikeluarkan Mas Ari Itu untuk kebutuhan rumah tangga sendiri ya? Kebutuhan rumah tangga memang. Berarti bukan untuk sendiri atau untuk pribadi enggak? Ya, silahkan kalau gimana? iya, silahkan kalau misalnya seandainya bisa ngelihat lemari pakainya Inge, itu pakainya banyak sekali. Kalau itu dibilang tidak dia serba kekurangan, ya aku rasa itu agak sedikit melebih-lebihkan, agak sedikit dramatisir. Gini loh, aku tidak mau menjelekkan istri saya, ya biarin aja. Dia di luar mau ngomong apa saja, kita sama-sama tahu. Selama 17 tahun tidak ada masalah apa-apa. Selama 17 tahun semua baik-baik aja. Ngelihat Instagram Inge pun, ya lihat aja pakaiannya dia, kita ke luar negeri, kita ke Bali, kita kemana-mana. Apakah itu seperti kehidupan orang yang serba susah, yang tidak dinafkahi, dan yang mana ya soal nafkah itu pun sudah disangkal sendiri oleh istri saya minggu lalu ya ke teman-teman media ya, bahwa dibilang bahwa itu tidak benar. Jadi sebetulnya siapa yang membuat statement-statement pada awalnya tidak menafkahi, kan itu semua cuma gorengan berita. Aku kan dari awal aku udah bilang ini semua fitnahan, tapi saya kan tidak mau banyak bicara, ya biar waktu yang akan membuktikan, pengadilan yang akan menyelesaikan, dan mudah-mudahan sampai kapanpun ya bagi saya masalah rumah tangga adalah rumah tangga, urusan dalam rumah tangga, bukan untuk menjadi sorotan media. Memang itu tidak saya kehendaki, tidak saya inginkan.
karena saya mengingat kasihan anak-anak saya, kasihan anak-anak kami, saya dan Inge, ya kan. Karena yang namanya jejak digital itu nggak akan kemana-mana. Kalau dibilang begini, dibilang begitu, ya itu pasti akan berdampak kepada anak-anak. Kita mah udah gede ya. Kalau misalnya saya dan istri saya gagal dalam pernikahan, ya sudahlah, kita nelen aja, kita bisa terima, ya kan, dengan lapang dada. Tapi tidak usah dijadikan segala sesuatu didramatisir, dilebih-lebihkan hanya untuk gorengan media. Itu kasihan anak-anak. Bagi saya itu seperti itu aja gitu. Jadi saya tidak akan pernah menjelekkan istri saya, walaupun saya tahu namanya dua manusia tidak ada yang sempurna, ya kan. Tapi ya terserah, kalau memang dari pihak sana mau ngomong begini begitu, saya cuma bisa bilang banyak sekali fitnahan, dan biar nanti pengadilan biar hakim yang menentukan, yang memutuskan siapa benar siapa salah, seperti itu.